3-0 skor untuk Pak Jokowi dengan para pembencinya. Nah, ini ada kata Bang Aristo dari acara salah satu TV ya, telah mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah di atas angin, 3-0 ya, nilainya seperti itu. Terima kasih ya untuk teman-teman yang melihat video ini. Dan bagaimana kabar teman-teman semua? Tentunya panjenengan harus dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh alam semesta. Kali ini Bisa Ngeri akan mengajak panjenengan semua untuk menonton sebuah video bagaimana keterangan dari Pak Aristo ini di acara salah satu TV. Yuk kita saksikan bersama. Tahu Ahmad Khozinuddin? Tahu kan? Pengacara atau lawyer ya yang membela kaum pembenci terhadap Pak Jokowi keluarga ya. Tahu kan? Jadi gini, dia merasa menderita loh sekarang. Kenapa? Iya. Ketika di dalam acara sebuah stasiun televisi ya, Bang Aristo mengatakan kepada dia, kita lihat nanti videonya, posisi dia tuh udah kalah 3-0. Mengenai apa? Mengenai kasus dia dalam membela orang-orang pembenci Pak Jokowi tentang kasus ijazah palsu. Nih kita lihat videonya ya. Dan ini saya pikir penting buat teman-teman. Bagus sekali Bang Aristo menjelaskannya secara objektif ya. Dan bisa menjadi pelajaran hukum ya buat kita semua. Saksikan videonya ini ya. Ya, kita nggak tahu, factual, saya nggak tahu karena saya nggak pernah memeriksa ijazahnya. Tetapi kalau pertanyaannya bagaimana posisinya sekarang? Posisinya sekarang legal truth-nya ini mengarah kepada tidak ada tindak pidana karena ijazahnya itu bahasa sederhananya asli. Apakah legal truth, tadi pertanyaannya kembali, apakah legal truth itu sama dengan ada distance dengan factual truth? Idealnya enggak, tapi itu bisa terjadi. Tetapi sekarang ibarat ini pertandingan ya. Kalau kita lihat pembuktian itu kan siapa yang lebih meyakinkan. Sekarang mohon maaf, Mas Ahmad ini sedang kalah kira-kira. Sedang kalah 2 atau 3-0 di babak pertamanya. Babak kedua masih ada memang pengadilan. Apakah bisa mengembalikan itu dengan bukti-bukti yang bisa meruntuhkan tadi formalitas kebenaran itu? Apa tuh bukti-bukti yang bisa meruntuhkan legal truth itu? Misalnya dibuktikan bahwa UGM ternyata bersekongkol juga. Ternyata komparasi data ijazahnya itu dikeluarkan di tahun yang sama yang tidak semestinya. Nah, itu akan jadi persoalan. Apakah Mas Ahmad punya itu? Saya nggak tahu. Artinya ini harus memberikan pembuktian yang mengarah kepada factual truth tadi? Iya, pasti dong. Karena sekarang legal truth-nya, mohon maaf Mas Ahmad, ini lagi kalah nih kalau pertandingan sepak bola. Kenapa lagi kalah? Satu, tadi saya bilang, pernyataan dari otoritas. Itu satu loh. Kemudian yang kedua, saksi-saksi, ada foto-foto. Dan jangan ingat, jantung hukum pembuktian di Indonesia itu, saya selalu bilang, tekanannya adalah kepada kuantum, jumlah alat bukti. Tadi Mas Ahmad 184, 2 alat bukti tambah 1 keyakinan hakim. Kalau kita lihat konferensi persnya Barreskrim, itu udah lebih dari 2. Apa maksudnya lebih dari 2? 1, uji forensiknya, itu bisa jadi dokumen surat. Ada lagi keterangan saksinya, keterangan ahlinya, ini udah lebih dari 3 ini. Jadi secara legal truth, ini sudah terpenuhi. Dan kalau misalnya kita bicara di pengadilan, ternyata menetapkan tersangka dengan memvonis orang, jumlah kuantum alat buktinya sama, yaitu 2. Apa bedanya? Kalau di pengadilan tinggal ditambah apakah hakimnya yakin apa enggak. Jadi subjektif. Jadi makanya itu saya katakan, kalau ini pertandingan sepak bola, mohon maaf, pihaknya Mas Ahmad ini lagi kalah nih di babak pertama. Apakah dia bisa mengembalikan? Pak Jokowi sudah unggul dalam penilaian kasus ini ya, kasus ijazah palsu itu 3-0 ya. Jadi marilah ya teman-teman, kita bisa terus berpikir positif, dan kami yakin, saya rakyat kecil juga di sini yakin bahwa Pak Jokowi itu orang baik, dan bahwa apapun yang dilakukan Pak Jokowi adalah untuk ketulusan ya, ketulusan kepada rakyatnya. Ya, sewaktu dia menjabat pun kita bisa lihat banyak perubahan-perubahan dan banyak apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi kepada rakyat kecil ya, seperti itu teman-teman. Tetap berpikir positif, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe, bagikan video ini jika bermanfaat, dan komen juga, like juga, dan tetap semangat untuk mencintai Indonesia tentunya, supaya kita tetap bisa untuk merasa memiliki Indonesia, dan kita harus ikut menjaga Indonesia dari berbagai hal yang buruk yang akan menimpa Indonesia. Terima kasih.
Untuk teman-teman, salam Indonesia dan tetap berpikir positif. Salam damai untuk Indonesia.